Kasus kejahatan cyber dan penyebaran hoaks selama pemilu 2024 memang bikin banyak orang itu menjadi was-was. Di satu sisi, digitalisasi bikin proses pemilu jadi lebih cepat dan juga jadi lebih transparan. Namun di sisi lain, ruang digital juga jadi medan baru buat serangan cyber dan juga manipulasi informasi yang dampaknya itu nggak main-main. Serangan cyber yang terjadi bukan cuma sekadar gangguan teknis ataupun gangguan biasa aja, tapi juga bisa mengancam kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. Bayangin aja, situs resmi KPU sempat kena ratusan juta serangan DDoS selama masa pemilu, sampai akses ke situsnya pun terganggu. Untungnya Satgas Keamanan KPU sigap menangani. Jadi proses pemilu tetap bisa berjalan dengan baik dan juga akses ke informasinya pun tetap terjaga. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ aja. Penyebaran hoaks dan disinformasi terutama di media sosial jadi ancaman yang nggak kalah serius. Menurut Kapolri, hoaks bahkan disebut sebagai ancaman tertinggi di Pilkada 2024 karena nggak semua orang tuh bisa membedakan mana berita yang baik dan juga mana berita yang palsu. Hoaks ini bisa memicu reaksi berantai, dari yang awalnya sekadar dibaca, lalu dibagikan, sampai akhirnya bisa menimbulkan aksi nyata di lapangan yang memperkeruh suasana. Yang bikin situasi tambah rumit itu banyak hoaks sekarang dikemas dalam bentuk video, bukan cuma sekadar dalam bentuk teks atau foto seperti pemilu sebelumnya. Ini jelas lebih mudah menyebar dan juga lebih meyakinkan bagi sebagian orang, apalagi buat pemilih muda yang jumlahnya tuh sekarang tuh besar. Nasib baik, untungnya BSSN, Polri, dan instansi terkait sudah membentuk satgas khusus dan patroli cyber untuk memantau serta menindak penyebaran hoaks dan serangan cyber ini. Koordinasi antar lembaga juga terus diperkuat supaya setiap ancaman bisa direspon dengan cepat. Tapi menurut saya pribadi, upaya dari pemerintah dan aparat saja tuh nggak cukup, karena masyarakat juga punya peran penting buat lebih kritis dan juga nggak gampang percaya terhadap berita yang belum tentu kebenarannya. Literasi digital harus terus didorong supaya masyarakat ini nggak gampang terprovokasi isu-isu yang sengaja membuat kita menjadi terpecah belah. Jadi gini, singkatnya tuh kejahatan cyber dan juga hoaks ini memang punya ancaman yang serius dan juga kompleks. Namun bukan berarti nggak bisa kita hadapi. Kolaborasi semua pihak dari pemerintah, aparat, sampai masyarakat jadi kunci kita buat menjaga demokrasi tetap sehat dan juga tetap damai. Halo, saya Gendis Janinda Lestari dengan NIM 24011026 dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Padang. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara di era digital ini tidak lagi hanya datang dari luar secara fisik. Hal ini sangat terasa di dalam pemilu 2024 kemarin. Media sosial dibanjiri oleh informasi yang belum tentu benar, seringkali disajikan secara emosional untuk memicu kemarahan, ketakutan, bahkan kebencian antar kelompok. Ini bukan hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga memperlemah kohesi sosial bangsa. Dari kacamata psikologi, hoax itu ibarat virus mental. Ia memanfaatkan bias kognitif manusia, seperti confirmation bias dan availability heuristic, untuk menyebarkan informasi palsu yang tampak meyakinkan. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terpolarisasi, menolak fakta yang bertentangan dengan keyakinannya, dan bahkan bisa terdorong untuk bertindak agresif demi membela informasi yang salah. Ini menciptakan luka psikososial yang dalam, rasa saling curiga, hilangnya kepercayaan pada institusi, bahkan perpecahan hanya karena pilihan politik. Padahal, keamanan nasional tidak hanya bergantung pada pertahanan saja, tapi juga pada ketahanan mental dan sosial warganya. Maka, peran kita sebagai generasi muda bukan hanya untuk memerangi hoaks dengan fakta, tapi juga mengedukasi sesama untuk berpikir kritis, mengelola emosi, dan membangun ruang digital yang sehat. Karena di era perang informasi ini, menjadi warga negara yang sadar, kritis, dan berempati adalah bentuk baru dari bela negara. Menurut saya pribadi, serangan siber dan penyebaran hoaks di era sekarang bukan cuma soal teknologi atau keamanan digital, tapi juga soal budaya informasi kita sebagai masyarakat. Kita hidup di zaman yang serba cepat, apapun bisa viral dalam hitungan detik. Tapi belum tentu benar. Hoaks itu seringkali hadir bukan hanya untuk menyesatkan, tapi juga untuk mengarahkan opini publik secara halus. Kadang masyarakat dibuat percaya pada narasi tertentu karena dibungkus dengan emosi, bukan fakta. Kalau dilihat dari sisi komunikasi,
Hoax itu bentuk propaganda modern, dikasih narasi yang menyentuh emosi, ditambah gambar atau video yang meyakinkan. Akhirnya bikin kita itu gampang tersulut. Inilah pentingnya punya masyarakat yang melek media, bukan cuma tahu cara pakai HP atau cuma buka medsos, tapi juga bisa mikir kita terhadap informasi yang diterima. Kita perlu berhati-hati, apalagi pas masa-masa sensitif seperti pemilu kemarin. Nah, saya rasa pemerintah memang punya peran besar, tapi nggak bisa kerja sendiri. Penindakan hukum atau patroli digital itu penting, tapi pendidikan publik juga harus jalan. Masyarakat perlu diajak untuk nggak cuma jadi konsumen ke informasi, tapi juga jadi penyaring informasi. Apalagi anak-anak muda yang paling aktif di media sosial. Kita harus dibiasakan buat cek fakta, berpikir sebelum membagikan, dan nggak gampang ikut-ikutan kalau belum tahu kebenarannya. Menurut saya, kejahatan siber dan penyebaran hoaks dalam pemilu 2024 merupakan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi digital, proses pemilu tidak hanya rentan terhadap manipulasi fisik, tetapi juga terhadap gangguan virtual yang berdampak besar. Dugaan kebocoran data pemilih dari situs KPU, seperti yang dilakukan oleh peretas bernama Jimbo, membuktikan betapa lemahnya sistem keamanan siber lembaga vital negara, karena data pribadi masyarakat bisa dengan mudah dibobol dan disebar. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menjadi terancam. Penyebaran hoaks di media sosial selama masa kampanye memperburuk situasi. Hoaks yang menyebar bukan hanya sebatas informasi palsu, tetapi juga syarat muatan provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Kominfo mencatat ribuan hoaks beredar selama tahun politik, dan banyak di antaranya digunakan untuk menggiring opini publik secara tidak sehat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih cukup rentan terhadap disinformasi karena literasi digital yang belum merata. Di sisi lain, saya mengapresiasi upaya pemerintah melalui pembentukan Satgas Siber oleh BSSN dan Patroli Dunia Maya oleh Polri. Kolaborasi antara lembaga seperti BSSN, KPU, dan Polri menjadi langkah yang strategis yang sangat dibutuhkan. Inovasi dari kalangan akademisi juga mengembangkan sistem deteksi hoaks berbasis AI, seperti kombinasi algoritma KNN dan SVM. Teknologi harus digunakan untuk melindungi proses demokrasi, bukan justru dimanfaatkan untuk merusaknya. Literasi digital harus menjadi agenda nasional yang berkelanjutan, tidak hanya pada saat pemilu. Jika masyarakat tidak dibekali kemampuan untuk memilah informasi secara kritis, maka upaya pemerintah dan teknologi canggih pun tidak akan cukup. Dengan demikian, tantangan kejahatan siber dan hoaks di masa pemilu adalah peringatan bahwa demokrasi kita harus dilindungi, tidak hanya dengan hukum dan teknologi, tetapi juga dengan pendidikan yang membentuk warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Halo teman-teman semua, kenalin aku Anissa Asri Rahayu dengan NIM 24011098 akan menyampaikan pendapat tentang kasus cyber yang terjadi pada pemilu 2024. Kasus kejahatan cyber dan penyebaran berita palsu selama pemilu 2024 menunjukkan kesulitan besar dalam mempertahankan integritas demokrasi di era modern yang berbasis internet. Di satu sisi, digitalisasi mendukung asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu sila keempat Pancasila, karena mempercepat akses ke informasi dan memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas. Namun, serangan cyber dan manipulasi informasi dapat mengganggu proses demokrasi yang baik ketika ruang digital diserang. Serangan terhadap situs KPU menunjukkan bahwa teknologi dapat disalahgunakan untuk merusak sistem, mengancam transparansi, dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penyebaran hoaks yang besar-besaran, terutama di media sosial, juga melanggar privasi kemanusiaan yang adil dan bijaksana, seperti pada sila kedua. Menyebarkan informasi palsu, terutama yang provokatif dan memecah belah, merupakan bentuk ketidakadilan terhadap komunitas yang berhak atas informasi yang adil. Konflik horizontal juga dapat terjadi ketika masyarakat termakan hoaks dan bertindak berdasarkan informasi yang salah. Ini mendorong masyarakat untuk saling curiga dan bahkan menyakiti satu sama lain demi kepentingan kelompok tertentu yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan cyber dan hoaks juga tidak boleh dianggap remeh dari sudut pandang hukum dan pertahanan negara. Ini adalah jenis ancaman yang tidak biasa dan dapat merusak sistem sosial dan keyakinan masyarakat terhadap negara. Meskipun negara memiliki undang-undang seperti UU ITE untuk memerangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, masyarakat secara umum, terutama kita mahasiswa, harus lebih sadar untuk menghormati hukum dan nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam menjaga stabilitas sosial dan politik seperti literasi digital dan pelaporan konten berbahaya merupakan bagian penting dari pertahanan negara.
Saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap kejahatan cyber, penyebaran hoax pada pemilu 2024. Saya melihat bahwa kejahatan cyber dan penyebaran hoax berdampak ancaman terhadap demokrasi kita, terutama pada pemilu 2024. Banyaknya kejahatan cyber dan penyebaran hoax memicu keresahan pada masyarakat. Isu-isu provokasi tentang kecurangan pemilu 2024 menyebar di media sosial dengan sangat cepat, sehingga memicu keresahan dan perpecahan antar masyarakat. Saya mengapresiasi kepada BSSN dan kepada Polri yang telah menindaklanjuti kejahatan cyber dan penyebaran hoax ini. Tetapi media sosial yang sangat kompleks tidak bisa kita kendalikan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih teliti dalam menyaring informasi, terutama di media sosial. Kita harus lebih kritis, banyak membaca dan mencari sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi. Halo, saya Zaki Adila. Kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kejahatan cyber dan hoax di pemilu 2024. Pemilu seharusnya menjadi momen yang penuh harapan, tapi nyatanya justru dipenuhi dengan ketegangan. Mulai dari peretasan situs resmi, bahkan penyebaran hoax di grup WhatsApp keluarga. Semuanya buat kita bingung dan resah, bukan? Ini bukan hanya masalah teknologi, tapi juga ancaman bagi Pancasila dan demokrasi kita. Sebagai masyarakat yang menganut Pancasila, kita tidak boleh diam. Sila persatuan mengajarkan kita untuk menolak adu domba, dan sila kemanusiaan mengajarkan kita untuk menyebarkan berita yang benar dan tentunya beradab. Kita nggak perlu jadi hacker untuk melawan. Kita bisa jadi benteng perlawanan dengan sikap kritis, literasi digital, dan keberanian berkata, ini hoax. Kalau bukan kita yang menjaga demokrasi Pancasila dari ancaman teknologi, siapa lagi? Mari kita jaga Indonesia bukan hanya dengan suara di bilik suara, tapi juga dengan jari-jari di layar ponsel kita. Dunia digital sekarang udah masuk ke pertahanan non-militer. Kebayang gak sih pemilu yang jadi masa transisi dan perubahan terganggu oleh banyaknya berita dan informasi hoaks. Ketegangan sosial pun bisa muncul dan menyebabkan adanya kesalahpahaman. Dampaknya itu gak cuma sama stabilitas politik, tapi juga pada persatuan masyarakat yang bisa jadi nanti terpecah belah. Miris banget, karena pematiknya kan cuma berita yang kurang berdasar. Dampaknya pada persatuan masyarakat tersebut juga membuktikan kalau kejahatan cyber dan hoaks itu menentang nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga. Berdasarkan keterangan dari jawapos.com, pada tahun lalu 2024 itu Indonesia masih aja dihantui sama kejadian-kejadian kejahatan cyber. Nah, Februari tahun lalu itu terjadi kegaduhan di mana dalam proses rekapitulasi suara, terutama dalam penggunaan sistem digital bernama Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara mirip KPU, yang justru malah bikin hasil suara itu makin membingungkan. Dalam sistem digital bernama Sirekap tersebut, ada beberapa kejanggalan dan akhirnya menimbulkan kecurigaan, di mana nggak bisanya sistem tersebut mendeteksi secara otomatis kesalahan-kesalahan dan nggak sesuainya hasil suara di sistem dan juga di KPU. Proses rekap sempat dihentikan dan disimpan di server luar negeri. Hal ini malah menimbulkan ketegangan publik terhadap hasil pemilu, bahkan dianggap bisa mengancam kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Jadi, menurut saya, kejahatan cyber dan penyebaran hoaks ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga menyangkut pada kesadaran sosial dan psikologis masyarakat. Sebagai mahasiswa psikologi, saya melihat bahwa dampak dari hoaks dan ketegangan digital ini bisa memicu kecemasan, konflik sosial, bahkan perpecahan psikologis dalam masyarakat. Nah, penting bagi generasi muda seperti kita untuk tidak hanya menguasai digital atau menguasai teknologi saja, tapi kita juga asah literasi digital dan asah critical thinking. Dengan begitu, kita bukan hanya jadi penonton dari ancaman cyber,
tapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan persatuan negara kita ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.